Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Purba. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Matematika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sampai pada saat ini. Mungkin langsung saja kita ke materinya, yaitu komunikasi lisan dan tulisan. Yang pertama itu komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu memiliki pengertian, yaitu komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat-alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer telekonferensi. Dapat juga tatap muka yang melalui televised circuit tertutup atau closed circuit televised atau CCTV. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri komunikasi lisan. Yang pertama, bersifat tatap muka atau face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu terikat pada ruang. Yang ketiga, ciri-cirinya ada terikat pada waktu. Yang keempat, ciri-cirinya menggunakan organ domian berupa mulut dan telinga, walaupun mungkin ditambah mata untuk sebagian orang. Ada juga jenis-jenis komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu terbagi dua, yaitu komunikasi lisan langsung dan komunikasi lisan tidak langsung. Yang pertama, komunikasi lisan langsung. Komunikasi lisan langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dan terdapat komunikasi, seperti halnya ketika kita berbicara dengan orang lain tanpa adanya perantara atau media komunikasi sebagai pengantar pesan atau informasi. Yang kedua itu komunikasi lisan tidak langsung. Komunikasi lisan tidak langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media perantara sebagai media komunikasi untuk dapat berkomunikasi dan menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikasi. Selanjutnya ada prinsip komunikasi lisan. Prinsip komunikasi lisan itu terdiri dari 3, yaitu suara, karena kita berkomunikasi secara lisan itu harus memiliki suara. Yang kedua bunyi, dan ketiga nada. Mungkin itu saja dari saya tentang komunikasi lisan. Selanjutnya yang kedua itu pengertian komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat yang melalui pos, telegram, teleksap, fax, atau email dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari seperti sekarang, karena teknologi sudah canggih, kita memiliki WhatsApp, Messenger, dan lain-lain. Contoh bentuk komunikasi tertulis misalnya ketika kita melakukan surat menyurat bisnis. Contohnya, yang pertama, membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya. Bisa juga yang kedua, membuat dan mengirim surat aduan kepada pihak lain. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat penolakan kerja. Yang keempat, ada membuat dan mengirim konfirmasi barang kepada pelanggan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis itu terbagi 2, yaitu yang pertama surat dan memo. Surat dan memo ini diklasifikasikan ke dalam 4 kategori lagi. Yang pertama kategorinya itu permintaan atau permohonan langsung. Yang kedua itu rutin, berita dan pesan-pesan yang baik. Yang ketiga itu berita-berita yang tidak baik. Dan yang keempat itu pesan-pesan persuasif. Yang bentuk yang kedua itu adalah laporan. Mungkin itu saja bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Selanjutnya, komunikasi tertulis itu memiliki prinsip-prinsip, yaitu prinsip-prinsipnya terdiri atas yang pertama itu lengkap, yang kedua ringkas, yang ketiga itu prinsipnya pertimbangan,
Yang keempat itu prinsipnya konkret. Yang kelima itu prinsipnya jelas. Yang keenam itu prinsipnya sopan. Yang ketujuh itu prinsipnya benar. Mungkin itu saja prinsip-prinsip komunikasi tertulis dari saya. Selanjutnya ada persyaratan penulisan komunikasi tertulis. Persyaratan penulisan komunikasi tertulis itu ada 5 menurut saya. Yaitu yang pertama ditulis dalam format AYU Yang pertama itu ditulis dalam format atau bentuk yang menarik. Yang kedua memilih maksud dan tujuan. Yang ketiga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima itu hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca. Mungkin itu saja dari saya, video pembelajaran materi komunikasi tertulis, komunikasi lisan dan tertulis. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.